Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bapak PJ Bupati sama-sama dengan Pak Direktur beberapa kali saya akan menabur timba ini sebanyak 5 kali 5 Pancasila sebagai tanda dibukanya kegiatan bimbingan teknis kearsipan bagi pejabat ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sorong tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya memperkuat kapasitas pejabat ASN tentang tata kelola kearsipan melalui sosialisasi Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas dan Permendagri nomor 83 tahun 2022 tentang klasifikasi arsip. Pada Rabu tanggal 12 Juli 2023, penjabat Bupati Sorong Ian Pitmoso menjelaskan pentingnya memberikan penguatan pemahaman terhadap manfaat kearsipan bagi setiap pejabat ASN guna menjamin terciptanya arsip, menjamin ketersediaan arsip dan menjamin terwujudnya pengelolaan arsip demi mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Maksud dari kegiatan ini adalah pemberian bimbingan yang terarah, yang bersifat diskusi dan sosialisasi dari Lembaga Arsip Nasional RI yang lebih fokus kepada kode klasifikasi dan tata naskah dinas. Tujuan 1. Adanya pemahaman kode klasifikasi serta keseragaman terkait tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. 2. Adanya komitmen bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah melaksanakan tertib arsip dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan penyelamatan memori koleksi bangsa. Peserta terdiri dari 32 orang pimpinan OPD lingkungan Pemda Kabupaten Sorong, 41 orang sekretaris OPD dan para kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong, 32 orang kasubag umum dan kepegawaian di OPD. Jumlah keseluruhan 105 orang peserta. Waktu pelaksanaan pada hari ini Rabu 12 Juli dan Kamis 13 Juli 2023 bertempat di Hobart Room Hotel Aimas Kabupaten Sorong dengan agenda yang tertuang yaitu komitmen bersama pimpinan OPD dalam rangka melaksanakan gerakan sadar arsip, gerakan sadar tertib arsip GNSTA dan akan ditindaklanjuti dengan surat edaran PJ Bupati sebagai penyampaian perintah sekaligus pengantar suatu informasi yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan komitmen bersama dengan para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Dan mobil antri mencari solar. Solar diharap tidaklah dapat. Tertib arsip birokrasi lancar, kualitas pelayanan jadi meningkat, bawahan menjadi martabat, pimpinan menjadi semangat, kelembagaan menjadi terhormat. Pinggir selokan terlihat batu, batu dipungut taruh di baju. Mari ciptakan arsip bermutu agar terwujud negara maju. Burung kasuari, burung cenderawasi, satwa langka di negeri kami. Cukup sekian dan terima kasih. Jadi kalau di tempat lain, bukan di Kabupaten Sorong, kalau diundang acara kearsipan itu disposisinya jauh ke bawah itu. Mungkin kalau ada anak magang yang magang di kantornya itu yang menghadiri acara kearsipan. Nah, ini tepuk tangan untuk Kabupaten Sorong bahwa di bawah arahan Pak PJ Bupati, teman-teman semua kepala OPD saya lihat hampir lengkap hadir kecuali yang sedang berdinas di tempat lain. Kenapa ini penting saya katakan? Dari pengalaman saya 31 tahun di Arsip Nasional dan berkaitan dengan kearsipan ini, banyak hal yang ingin kita diskusikan sebenarnya. Saya hampir menjelajah seluruh Indonesia lah, ke Puncak Jaya yang paling tinggi, belum Puncak Jaya paling tinggi ya, sudah dari Sabang sampai ke Merauke juga sudah. Saya lihat ada satu titik yang hampir semua daerah itu mengalami. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dengan Kabupaten Sorong.
ketika sering saya tanyakan ke bupati, wali kotanya, kemarin juga saya baru ketemu dengan wali kota Palu, ketika saya tanyakan berapa sih nilai aset atau nilai buku aset kabupaten, kota, provinsi, atau kementerian lembaga Bapak Ibu pimpin. Mungkin sebagian bisa menyebutkan asetnya sekian triliun atau sekian ratus miliar. Tapi ada pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab berikutnya. Ketika saya tanyakan, berbanding lurus nggak pernyataan kita tentang aset yang kita miliki dengan arsip yang mendukung bahwa aset itu benar-benar kalau diadu di pengadilan manapun, Pemda itu nggak akan kalah di pengadilan. Banyak yang tidak bisa menjawab. Dan kasus ini banyak terjadi di daerah, termasuk di DKI Jakarta, yang di ibu kota pun terjadi. Apalagi DKI Jakarta, satu titik aset saja nilainya sampai ratusan miliar. Digugat oleh pihak lain. Pemdanya limbung. Limbung kenapa? Dokumen pembackupnya nggak ada, nggak cukup, nggak lengkap. Nah, orang yang menggugat yang tanda petik mungkin pemilik abal-abal tadi justru lebih melengkapi soal dokumennya aspal atau apa, tapi dia lebih lengkap dokumennya. Ini persoalan pertama. Makanya saya hargai Bapak Ibu yang hadir di sini, siapapun pejabatnya, itulah persoalan kita. Jadi nggak persoalan main-main. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan dalam lagu Mars Kearsipan bahwa arsip itu adalah bukti pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya dua. Dalam konteks kekinian, masuk pengawas, masuk auditor, BPK atau audit internal, mungkin selesai urusan dalam bentuk munculnya opini, ya mungkin yang didambakan OWTP muncul. Itu selesai dalam konteks kekinian kita. Tapi ada pertanggungjawaban kita berikutnya. Kepada siapa? Kepada anak cucu kita. Saya sering menggambarkan di ceramah saya di berbagai tempat, di YouTube juga bisa dilihat, saya gambarkan Freeport itu. Freeport itu tadinya gunung, sekarang menjadi lubang yang sangat dalam. Kalau anak cucu kita bertanya, kek, nek, opa, oma, kau kemanakan gunung kami? Kok yang kami lihat sekarang hanya lubang yang sangat dalam? Ini kan harus kita pertanggungjawabkan kepada anak cucu kita. Bolehlah kita berdalih bahwa negara kita bukan negara jasa. Mau tidak mau kita harus mengeksploitasi sumber daya alam. Tentu harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang dihasilkan, untuk apa, dan kemana. Itu yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Nggak bisa kita bebas nilai saja. Karena yang punya gunung itu mereka. Yang punya batu bara itu mereka, yang punya sumber daya alam itu mereka. Dia titipkan ke kita. Kalau nggak percaya coba, kita jumpalitan siang malam bekerja untuk siapa sebenarnya? Kan untuk anak cucu kita. Kalau hanya untuk sekedar perut kita saja mungkin nggak perlu kita lembur atau bekerja keras. Tapi karena kita mikirin jauh anak cucu kita. Nah, inilah yang minimalis yang sering saya katakan, saya gugah siapapun pejabatnya, mau level menteri kayak saya gugah. Ayo, yang ini sudah tidak ada, masa penggantinya juga nggak ada. Pengganti yang minimalis itu apa? Informasi tentang kekinian kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu minimalis loh. Kalau syukur-syukur sumber daya alamnya tetap awet sampai anak cucu kita juga bisa menikmati. Tapi kan tidak. Lingkungan hidup juga begitu. Tidak bisa kita wariskan yang utuh, yang bagus. Banyak yang rusak. Kita terbang dari Balikpapan ke Berau, itu buminya sudah kayak kena bom Nagasaki Hiroshima itu. Mendarat lagi di Bangka Belitung juga begitu. Buminya sudah kayak bom Nagasaki Hiroshima, udah coak-coak begitu. Ini yang menurut saya sesuai lagu tadi, inilah bentuk pertanggungjawaban kita kepada anak cucu. Apa analogi di Kabupaten Sorong tentang Freeport tadi? Analoginya adalah APBD setiap tahun. Misalnya Pak BJ Bupati dalam periode beliau, apa kinerjanya apa? Kan harus kita pertanggungjawabkan. Dan bagi generasi sekarang, apalagi yang akan datang anak cucu cicit kita, dia udah nggak terlalu percaya dengan hikayat. Di kampung kita, mungkin di Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu
ibunya bacain kayak, anaknya tertidur. Anak sekarang nggak bisa. Dia langsung browsing, benar nggak opungnya cerita ini. Dia lihat, cari informasinya. Coba bayangkan kalau informasi tentang Kabupaten Sorong nggak mampu kita wariskan kepada anak cucu kita. Sering saya katakan alangkah meditnya kita, pelitnya kita, bakhilnya kita. Apalagi bahasa Sorong itu, pelit, medit. Nah, kita kepada anak cucu sudah sumber daya alamnya habis oleh kita. Kita itu, kita generasi sekarang, lingkungan hidup pun tak mampu kita wariskan yang maksimal ke mereka. Masa sih informasi tentang kekinian kita tak mampu kita wariskan kepada mereka? Itu yang saya sebut pelitnya kita. Berarti kita nggak sayang kepada anak cucu cicit mereka, kita sendiri. Inilah yang ingin saya gugah di setiap saya pertemuan dengan siapapun, mau ketemu siapapun, jabatannya setinggi apapun, serendah apapun, ayo kita bangun kearsipan di negeri kita ini. Karena kita tidak hanya bicara tentang kekinian kita. Tadi Sri Kandi, bagaimana kita transformasi digital. Apalagi Pak Bupati kita ini kan lahir 73, ini udah harus, Kabupaten Sorong ini udah harus transformasi digital, ini udah harus jalan ini. Dan yang kedua, saya sering mengatakan arsip Kabupaten Sorong dalam bentuk tekstual selama berdiri di mana sekarang? Kan itulah cikal bakal yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita. Saya sering mengatakan bahwa arsip yang kita wariskan per periode bupati itu seperti kita menyampaikan sebuah lukisan besar dari OPD ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Puzzle lukisan itu berasal dari OPD, dari dinas-dinas. Pertanyaannya ke Pak Mayor, sudah masukkah satu lukisan besar per periode bupati itu terpampang, kalau itu lukisan, di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan? Kan masih gelap jawabannya. Jangan-jangan arsip itu masih bertebaran di masing-masing atau juga mungkin sudah hilang, atau mungkin sudah terbawa pulang oleh mantan pejabatnya. Nggak terjadi di Kabupaten Sorong, terjadi di tempat lain. Ketika mutasi, ketika pensiun, arsip juga dibersihkan, dibawa pulang. Arsip dinas terbawa pulang, bukan dibawa pulang, terbawa pulang. Bayangkan kalau yang terbawa pulang itu adalah bukti tentang kepemilikan asetnya Kabupaten Sorong. Nah, inilah beberapa hal nanti yang ingin saya diskusikan. Makanya saya tadi lewat Pak Mayor, mungkin lewat Pak PJ Bupati juga, saya ingin berdiskusi. Kalau bisa sampai siang, pimpinan OPD saya harapkan tetap hadir di ruangan ini. Mau kita apain kearsipan Kabupaten Sorong yang kita cintai? Saya sering mengatakan begini, saya kalau sudah sampai di kampung orang dan saya sudah minum air kampung itu, berarti ini kampung kedua bagi saya. Dan saya punya tanggung jawab karena bidang saya kearsipan untuk memajukan kearsipan Kabupaten Sorong, karena saya sudah minum air Kabupaten Sorong ini. Ya. Nah, kebetulan saya membawahi direktorat yang melakukan pembinaan terhadap 259 daerah, karena dibagi dua, dan daerah saya adalah di luar Jawa dan Sumatera. Dan saya melihat memang penyelenggaraan kearsipan bagi makin ke timur, rapornya makin merah. Tapi dengan pertemuan ini kita bikin hijau rapor penyelenggaraan indeks kearsipan daerah kita, terutama Kabupaten Sorong kita cintai. Pasti Bapak Ibu setuju semua toh? Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menyentuh hati kita semua. Arsip sama dengan alat bukti, arsip sama dengan aset, arsip sama dengan identitas. Makanya nanti Pak Bupati, keluarga, semua kepala keluarga di Kabupaten Sorong juga dipikirkan tentang bagaimana arsip keluarganya, mitigasinya seperti apa. Banjir nggak pernah teleponan mau datang, tsunami nggak pernah WA dulu, api bakar rumah kita nggak pernah SMS-an. Tolong ada mitigasi terhadap arsip keluarga, karena bencana seperti apapun yang datang, tentu kehidupan masih terus berlanjut, dan alas untuk melanjutkan kehidupan tidak lain tidak bukan adalah arsip. Dan terakhir kemarin Pak Presiden diobok-obok dengan pernyataan ijazah palsu. Ini menginspirasi saya juga, mengingatkan kepada kita semua
Pak Kepala Dinas Pendidikan, bagaimana supaya arsip sekolah, apalagi SMA SMK kan udah dikembalikan ke kabupaten kota. Saya ikut rapatnya dengan Kemendagri dan Kemendikbud pada saat itu, tolong personal file siswa, alumni, termasuk alumni, itu menjadi perhatian Dinas Pendidikan dengan Dinas Perpustakaan Kearsipan. Jangan terulang peristiwa seperti yang dialami Pak Jokowi. Saya ingin sebenarnya ketika Pak Jokowi dibegitukan oleh orang yang tanda petik entah serius, entah hanya ingin mempermalukan itu, semua kepala sekolahnya memanggil wartawan pinginnya saya. Ngundang wartawan lalu dia konferensi pers, wartawan kamu lihat ini personal filenya Joko Widodo, personal filenya Pak Moso di mana sekolah dulu, lengkap sejak dia mendaftar sampai ijazah terakhir pertinggal. Ingin saya seperti itu yang dilakukan di setiap sekolah. Mudah-mudahan beberapa hal yang tadi saya sampaikan ini menjadi pemicu semangat kita bahwa bolehlah yang sumber daya alam tadi habis karena memang kita bukan negara jasa, tapi jangan sampai informasi tentang proses gunung menjadi lubang yang sangat dalam itu tak mampu kita wariskan kepada anak cucu kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Sebelum saya jauh ke sana, jadi tadi Pak Direktur Pak Anton sampaikan, saya sedikit kepala saya tertunduk karena saya ini di rumah, ya, kamar saya itu surat-surat berantakan dan hampir 22 tahun, 23 tahun saya bekerja ini. Kalau saya mau mencari untuk menemukan satu kertas saja, itu sampai saya lelah, sampai duduk baru hosa-hosa. Karena buang satu kertas dengan map di sana, satu kertas map di sini, satu taruh di sana, satu taruh di sini, ada yang taruh di kantor. Padahal ini surat-surat penting saya, yang bukan ijazah, bukan SK, kenaikan pangkat, KGB, semua itu. Jangankan yang lain, saya PSK yang kemarin lantik jadi pejabat bupati, saya cari selama 2 minggu saya belum dapat. Ini kita diskusi hal yang realitas saja. Dan sasaran biasa kepada istri dan anak-anak. Kamu terlihat ini kah? Barang taruh di mana ini? Gitu. Jadi saya ya kalau kita cari dalam waktu yang cukup lama itu memang ya emosi. Dan juga kadang-kadang kesal ya kepada diri kita sendiri. Barangnya saya taruh di sini tuh kok saya lupa saya taruh di mana lagi. Ya ini. Jadi tolong jangan bicara arsip yang kantor, arsip yang di rumah saja dulu. Ya, saya percaya semua yang duduk ini mungkin ya muka sama. Iya. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada kita semua, arsip daerah kabupaten kota adalah lembaga kearsipan yang berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintah daerah kabupaten kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten kota. Jadi arsip memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber informasi dan alat pengawasan yang dibutuhkan sebuah lembaga dalam perencanaan, pengembangan, analisis data, perumusan kebijakan, hingga pengambilan keputusan. Tujuan dari pengelolaan arsip adalah menjaga arsip tetap baik dan aman, menghemat tempat penyimpanan dan menjaga kerahasiaan, mempermudah pencarian arsip, dapat dilakukan penyusutan dan menjaga arsip penting. Ya, menghemat tempat penyimpanan dan menjaga kerahasiaan, mempermudah pencarian. Ini yang tadi saya sampaikan itu. SK yang belum sampai 8 bulan saya cari sampai mampus. Iya, jadi izin Pak Direktur dan Ibu Asparis yang hari ini hadir, Asparis Madia ya. Kalau saya menyampaikan bahwa
mungkin indeks Karsiban di Kabupaten Sorong ini kalau saya katakan masih merah atau sakit. Ada juga bisa sepakat yang saya, ada juga yang tidak. Karena di dalam kewenangan sebagai PJ Bupati untuk menandatangani beberapa surat penting, itu biasa saya coba pelajari walaupun sesibuknya saya, tapi saya coba melihat bagaimana dengan substansi dari isi surat itu. Yang kedua, marginnya, spasinya, logo Garudanya, nah, itu biasa saya kadang lihat di situ. Nah, jadi hari ini kita melaksanakan satu bimbingan teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2022. Jadi ada dua, yang pertama itu tentang tata naskah dinas, dan yang kedua itu tentang kode klasifikasi arsip. Ini dua dua sistem arsip kita yang memang sangat penting hari ini. Kalau kita bandingkan dengan dulu sistem pengarsipan kita yang manual, itu kita cepat mencari dan menemukannya. Ketimbang yang hari ini kita sudah menggunakan sistem aplikasi, itu sangat susah. Dan itu juga tidak akan pernah menjamin kenyamanan dan juga kerahasiaan. Karena kalau data itu di sistem aplikasi itu kalau salah itu bisa saja hilang. Tapi kalau sistem karsipan kita yang dulu manual, coba bayangkan saya surat-surat SK yang dulu kita lihat punya bapak guru yang di kampung dulu, pengawas, itu dong simpan sampai lama-lama. Dan mereka menemukan juga sangat mudah sekali, termasuk juga pengurusan kepegawaian dulu. Ya, itu sistem karsipan mereka sangat, biar sampai 8 tahun mereka datang buka-buka lihat juga dong temukan. Walaupun mereka sekolah pengetahuan tentang karsipan juga masih terbatas, tetapi manajemen sistem karsipan mereka itu sangat lebih rapi dan sangat mudah sekali. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah harapan kepada pimpinan OPD dan juga ya sekretaris, kasubag, ya kepala-kepala bagian di sekretariat. Ya, ini juga menjadi bagian penting di dalam seluruh naskah tata dinas surat-surat kita, naskah kedinas, surat-surat kedinasan kita. Karena begini, kalau selama ini kita dalam surat menyurat, ya juga pertama kita tidak pernah menentukan sifat surat, ya kan? Rahasiakah, biasakah, sangat rahasiakah? Begitu yang kedua termasuk klasifikasi nomor surat. Yang 800 taruh ke 500, yang 500 taruh ke 300. Nah, jadi yang keuangan taruh di pemerintahan, pemerintahan taruh di pertanahan, pertanahan taruh di hutan. Iya kan? Kehutanan punya. Jadi klasifikasi surat itu sebenarnya sudah ada. Ya, jadi harus kita punya pegangan buku panduan itu sebagai pedoman di dalam menentukan sifat surat dan juga klasifikasi surat itu. Nah, sehingga ketika orang begitu melihat, kalau kita kasih surat ke Pak Direktur, dia tuh belum baca isi, beliau hanya melihat nomor suratnya saja. Oh, ini suratnya tentang ini. Beliau sudah tahu. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita yang awam-awam ini tidak lihat nomornya, atau tidak lihat sifatnya, langsung baca isinya saja. Iya toh? Gitu. Yang berikut, prosedur di dalam tata naskah dinas. Jadi kalau membuat sebuah satu surat naskah dinas, staf yang pengelola karsipan ataupun surat menyurat atau administrator ataupun juga administrator di dalam OPD atau organisasi itu, beliau harus melaksanakan surat tata naskah dinas itu, misalnya SK atau surat yang sifatnya penting ataupun yang lainnya,
harus menyusun draftnya, baru menyampaikan kepada Kasubag atau Kasubag kepada Kabag. Jadi harus menyampaikan draft naskah, tata naskah dinas, misalnya perihalnya tentang apa, mohon koreksi. Jadi jangan langsung bikin di map, datang langsung Pak di sini sudah saya siapkan, langsung tanda tangan. Itu tradisi yang selama ini dalam manajemen sistem pelayanan administrasi kita hari ini. Itu fakta toh. Jangankan yang lain-lain, saya saja. Bapak Ibu Bapak OPD datang bawa surat langsung, Bapak ini surat itu mau coba ke Jakarta, jadi Bapak tanda tangan. Iya toh. Kadang kalau saya lihat sudah buang mata saya ke saya lihat sebentar ya. Nah itu berarti ada yang tidak beres. Kalau saya sudah lihat oke, berarti saya tanda tangan. Nah jadi ini juga hal-hal yang sangat prinsip sekali. Kita anggap sepele tapi dia punya dampaknya besar. Yang berikut, kalau surat itu sudah menjadi naskah atau draft, ingat harus kedudukan parafnya. Kiri itu siapa yang paraf, kanan itu siapa yang paraf. Kalau surat ke bupati, berarti kalau pimpinan OPD itu hanya bisa dua. Bisa pimpinan OPD itu biasanya salah satu asisten yang membawahi atau punya tupoksi tentang tugas itu. Sebelum nanti ada sekda, parafnya di sebelah kanan. Kadang-kadang selama ini yang saya perhatikan, paraf koordinasi sekda itu kadang diparaf oleh OPD atau sekretaris. Jadi kita harus bedakan ini, ya, gitu. Yang berikut, tata naskah dinas misalnya menyangkut spasi. Apakah di dalam tata naskah dinas sesuai dengan Permendagri nomor 1 itu, apakah 1,5 spasi ataukah 2 spasi, margin masuk kiri berapa, margin kanan berapa, itu juga harus jelas, atas berapa, bawah berapa. Itu yang tidak pernah kita perhatikan. Minta maaf, saya bukan orang Karsipan, tapi orang awam, jangan saya bicara yang ini saya tidak baca sambutan, tapi ini kita bicara praktek-praktek supaya dari praktek masa lalu itu kita bicara hari ini untuk besok supaya jangan kita kembali ke masa lalu. Bisa sepakat toh? Ya, jadi seperti itu. Bukan juga kita orang yang duduk ini tidak tahu apa-apa. Kita ini orang-orang hebat. Tetapi ada bagian yang mungkin kita belum paham atau kita belum taat asas di dalam mengimplementasikan Permendagri nomor 1 tahun 2023 ini. Dan ini baru pertama keluar. Jadi ini harus disosialisasikan. Nanti ke depan izin Pak Dir, mungkin kalau bisa bukunya dicetak atau keputusan ini dicetak, kita bagikan kepada nanti Pak Kepala Perpustakaan ya, Karsipan. Kita bagi semua kepada Bapak Ibu pimpinan OPD. Ya. Sudah bagi dah? Ya materi kah? Buku itu. Oke, terima kasih ya Ibu Sek, luar biasa. Ya. Jadi kalau mau bikin surat itu pegang buku itu sebenarnya dia sudah ada di meja saja. Pokoknya tidak pernah pindah meja. Dia tinggal di depan meja itu sudah. Terkecuali kalau sudah hafal barang itu sudah mati di kepala baru nanti kalau biar tinggal di lemari kan tinggal di meja enggak apa-apa. Tapi kalau belum paham, taruh saja di depan sudah. Nanti mau bikin apa lihat. Kendati pun misalnya ada staf yang kasih naik surat ke pimpinan kepala dinas, ya sudah biar pegang buku saja, buka sambil lihat baru koreksi. Staf juga kalau misalnya kasih naik draft surat kita ke pimpinan koreksi, jangan selalu tersinggung. Ya, itu biasa ada di situ, ada egonya di situ. Ah, barang saya sudah bikin bagus, koreksi terus. Ya, betul toh? Gitu. Jadi ya nanti ketika waktu kita jadi staf naik jadi kepala, kita sudah pernah lalui proses ini. Ya, kita pernah sudah melaksanakan tugas ini. Gitu. Nah, jadi ini juga praktek-praktek kecil yang kita selama ini laksanakan di unit organisasi kita. Ini juga harus menjadi perhatian pemahaman kita bersama. Yang berikut itu tata naskah, arsip. Ya, kadang juga surat yang kepegawaian itu taruh di keuangan, iya kan? Yang keuangan taruh di aset, iya kan? Di folder itu sebenarnya sudah harus diatur, termasuk klasifikasi nomornya, gitu. Jadi waktu begitu misalnya lemari itu dia panjang dinding ke sini,
Tidak perlu cari-cari, kalau kita sudah paham, oh klasifikasi surat ini carinya di sini, di lemari ini, sudah kita bisa dapat cepat. Macam tadi saya bilang gitu, masa hanya cuma SK saya cari di meja ruangan kamar tidur saya sampai spray saya bongkar, semua dalam saya bongkar, mungkin jatuh di bawah tempat tidur, saya mau saya cari sampai sama mata merah, emosi sendiri. Iya. Karena kebiasaan kita orang laki-laki kan selalu berharap sama macet, jadi kadang semua digampangkan, disiapkan semua, jadi mana surat-surat ini. Jadi maksudnya itu yang saya sampaikan. Jadi Permendagri nomor 83 tentang sistem karsipan dan Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah, ini dua hal yang sangat penting hari ini. Saya berharap teman-teman pimpinan OPD, ya termasuk nanti asisten staf ahli, kalau ada surat-surat yang naik Padoros juga harus lihat dulu, jangan langsung tanda tangan, jangan langsung paraf dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan hanya masalah prosedur tata naskah lalu proses birokrasi ini terlalu lama. Izinnya Pak Direktur, kadang kalau surat misalnya hari ini kasih naik, koreksi lagi keluar, kasih tinggal lagi, karena ada acara kasih tinggal, staf tunggu lah ya, Bapak masih keluar. Besok datang lagi, Bapak belum paraf, koreksi lagi, kembalikan lagi, Bapak masih koreksi, Bapak keluar lagi. Jadi sampai 3 hari juga surat itu belum ditantangani. Masyarakat atau organisasi yang membutuhkan surat itu sebenarnya hanya cuma 2 jam, ya mereka tunggu sampai lebih dari 48 jam, itu yang tidak boleh. Nah, jadi ini juga kita tetap taat dalam prinsip tata naskah dan ketentuan aturan yang ada. Koreksi hanya cuma 2-3 kalimat, tapi itu butuh sampai 2 hari. Itu yang juga tidak boleh. Nah, itu yang saya sampaikan. Yang berikut, kita di Kabupaten Sorong ini sudah ada aplikasi Sri Kandi, ya. Kita berharap ini menjadi satu sistem aplikasi yang kita sudah bangun selama ini. Jadi izin Pak Dir, ini kemarin juga masuk dalam satu inovasi, ya. Di Karsipan kemarin inovasi apa itu? Oh, perpustakaan, bukan Karsipan. Perpustakaan. Iya, jadi aplikasi Sri Kandi ini kita berharap lebih efisien, lebih efektif dan terpercaya, ya. Efisien, efektif dan terpercaya. Dan ASIP ini juga merupakan satu sistem memori yang memang tersimpan semua file, dokumen, surat-surat penting ataupun surat-surat biasa, yang nanti gampang dan mempermudahkan kita untuk mencari dan cepat untuk menemukannya untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan ya kemarin juga saya sempat kasih tahu sama, ada kabak hukum kah? Oh ya, oh di sana. Kepala Bidang Aset. Oh tidak hadir. Ya kemarin saya tanya dokumen-dokumen yang 10 tahun yang lalu, surat ini, aduh Pak sementara kami akan cari, sudah 2 hari, 3 hari belum dapat juga. Saya tanya SK yang lalu yang kegiatan bantuan apa, cari sampai 4 hari juga belum dapat lagi. Nah ini baru hari ini Ton duduk supaya Ton bicara barang ini baik-baik. Supaya ya ini juga karena faktor tradisi manajemen di dalam kita di birokrasi itu, kalau kita bandingkan yang di pemerintah ya, di perusahaan swasta ya, 1 rim kertas itu mereka bisa pakai selama 1 bulan. Tapi kita hanya 1 surat saja bisa sampai setengah rim habis. Ingat, baca lagi, koreksi lagi, rasain, robek, buang lagi, ambil lagi yang baru lagi, print lagi, buang lagi, ambil lagi, padahal 1-2 surat saja ini. Ya. Kalau dulu saya pengalaman, kalau masih saya waktu kerja di Freeport, kalau kita sistem untuk koordinasi draft surat, saya kirim saja ke pimpinan lewat di komputer saya, nanti beliau pelajari, koreksinya beliau balas ke saya. Sudah net, baru tinggal kita mintakan langsung print. Nah, itu berarti kan 1 lembar kertas saja tuh, itu kita 1 rim bisa pakai 1 bulan atau 2 bulan. Tapi kalau yang kita ini kan ketik, naik lagi, koreksi, balik lagi. Kita sendiri lihat, tidak bisa koreksi lagi, lipat dia, buang lagi, ambil baru lagi.
Akhirnya di ruangan situ kertas terlalu banyak, jadi kita bingung untuk mencari dan menemukannya. Ya, jadi ini intinya bahwa sistem pengarsipan kita di kabupaten ini kurang sehat. Ya, trennya merah. Jadi mari kita perbaiki, kita benahi yang kurang-kurang sehingga ke depan kita harus lebih meningkatkan ini lagi. Tadi sampaikan bahwa karena satu surat pelayanan kita itu lambat. Kemarin kegiatan di Ombudsman di Gedung LJ, Kepala Ombudsman Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sampaikan terkait dengan pelayanan publik kita di Kabupaten Sorong. Kemarin ya Kota Sorong ya termasuk bagus ya. Ya, kita sini juga harus benahi areal-areal yang penting yang menjadi tugas fungsi dari teman-teman di OPD. Ini harus dibenahi. Dan mungkin ke depan kita akan intervensi ke areal-areal yang memerlukan paradigma reformasi pelayanannya supaya jangan terlalu birokrasi. Misalnya PTSP, ya, misalnya di Dukcapil, misalnya di rumah sakit, misalnya di mana lagi begitu. Ya, jadi ini juga harus menjadi bagian yang kita perhatikan sama-sama karena kita masih hijau, kuning ya kemarin. Ya, jadi saya berharap surat-surat yang lain, ya pelayanan menyangkut kesehatan, kependudukan. Ya kalau masyarakat datang di sana jangan terlalu antre, terlalu panjang-panjang. Kalau bisa mereka datang, apalagi tinggal jauh-jauh di Mega sana. Tinggal di Salamkai sana, datang baru pakai mobil lagi, baru tunggu. Kalau memang pelayanan masih lama-lama itu yang bagaimana? Kasihan nanti dong kecewa terhadap pelayanan kita. Makanya kita harap ke depan nanti ada OPD-OPD yang pelayanan publik itu taruh di situ kotak sarangnya, ya kotak sarang juga supaya kalau yang manual untuk yang biasa bisa manual, yang kalau bisa ada juga komputer atau apa yang mungkin atau di galeri ada semacam sistem yang dibangun di situ. Kalau pelayanan kurang puas kan mereka bisa langsung ketik di situ. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai arahan saja.